Tapi di Indonesia hari ini kita punya pejabat yang sangat tidak tegas terhadap kelompok ini. Tidak tahu nih. Sehingga kalau ada apa-apa ini ya, kalau ada apa-apa dengan bangsa Indonesia, kalau ada apa-apa dengan tanah air Indonesia di atas bumi Nusantara 270 juta jiwa, terkait dengan ulah kelompok-kelompok kebarat ini, khilafahisme, pentolan-pentolan HTI FPI, misalkan melakukan makar pemberontakan kepada negara, maka yang bertanggung jawab pertama kali adalah Presiden, Menko Polhukam, Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat selalu, baik-baik selalu. Ada banyak pihak yang penasaran, yang mempertanyakan, yang menanyakan, ini siapa lagi yang akan ditangkap oleh Densus 88? Karena terakhir petinggi Densus itu mengatakan bahwa penangkapan berikutnya dalam waktu dekat adalah orang sosok yang sering tampil di televisi. Orang besar ya, tokoh besar ya. Biasanya itu Densus menangkap target nggak ngomong-ngomong, nggak babi-bu, apalagi kok di woro-worokan diumumkan, ini kan mencurigakan. Mau nangkap pencuri kok digambarkan, ya pencurinya kabur nanti lari gitu loh. Ini kalau saya lihat hal yang disampaikan Densus itu aneh gitu. Selama ini nggak pernah ngomong bahwa akan menangkap seseorang, diumumkan ciri-cirinya begitu. Ini aneh ini, ada apa nih Densus ini? Ya tentu yang kerasa bisa jadi berpikir untuk menyembunyikan diri kan. Nah, akhirnya orang kan meraba-raba, siapa ini? Tokoh besar, orang yang sering muncul di televisi, yang akan ditangkap oleh Densus 88 gitu. Orang banyak berpikir mungkin Nganwar Ngabas, Song, apakah Dul Mukmin, apakah Dul Kasan, Dul Nasir gitu ya. Kan menjadi banyak yang bertanya-tanya gitu. Ya kalau orang kemudian perhatian publik menerka-nerka, mengira Nganwar Ngabas dan Song itu kan karena memang beberapa waktu terakhir statement orang dua ini sangat menyudutkan Densus 88, bahkan cenderung melecehkan, cenderung merendahkan Densus 88 di dalam bekerja. Gitu. Katanya hanya bisa nangkapin kotak amal gitu ya, disuruh ke KKP nggak mampu gitu. Katanya nggak ada teroris, bahkan minta dibubarkan tuh si Song sama si Nganwar Ngabas itu, kurang ajar itu. Nah, kalau Dul Mukmin sama Dul Kasan kayaknya kok kalau saya karakternya bukan tuh kelihatannya. Bukan orang besar, bukan orang penting, walaupun dua orang itu sering muncul di TV yang beda itulah ya. Orang kayak gitu kok dikasih panggung, ngeracuni umat itu. Lah ya orang bodoh begitu kok, provokator kok dikasih panggung. TV-nya aja yang on menurut saya. Hanya demi kepentingan sendiri, orang-orang kayak gitu dimasuk-masukin, dikasih corong. Dia bukan tokoh ya. Kemudian Dul Bakhtiar Nasir, ada juga yang memprediksi itu. Kalau ini saya agak sepakat juga ya, karena dia kan sebenarnya sudah tersangka sejak 2019 atas dugaan kasus pencucian uang ya. Sejak geger-geger aksi 212 412 apa ya kalau nggak salah itu, karena dia itu kan penggagas aksi itu,
Dia yang mempropagandai, dia yang mendirikan GNPF MUI itu. Karena dia memang orang MUI kan ketika itu. Nah, dia sudah dipanggil 2 kali kalau nggak salah oleh kepolisian atas statusnya sebagai tersangka. Tapi sampai hari ini juga belum ada kabar itu tentang perkembangan kasus pencucian uangnya itu. Di sumbangan umat, kalau nggak salah 2 atau 3 miliar itu yang dikumpulkan kemudian dikirimkan ke luar negeri lah. Kalau nggak salah Turki atau Suriah itu loh. Itu yang membuat dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu kan pikiran-pikiran liar, praduga-praduga liar, prediksi-prediksi berkembang liar. Siapa nih yang akan ditangkap oleh Densus 88? Tapi anyway, bahwa saya kira memang sudah seharusnya Densus 88 bertindak sangat tegas dan cepat menurut saya sebelum kelompok-kelompok ini terus berkembang biak secara liar, terus mengembangkan ajaran-ajaran takfirinya, mengembangkan ajaran-ajaran khilafahismenya itu. Karena mereka masih utuh semuanya, sebagaimana sering saya sampaikan, kandang mereka memang sudah dibubarkan, FPI, HTI sudah dibubarkan. Tapi pentolan-pentolannya loh, dilepaskan, kalau mau kasar ya dipelihara lah gitu aja, ngapain. Ya faktanya tidak ditangkap kok, dilepaskan, bebas berkehendak, bebas berbuat, bebas menyebarkan visi misinya. Nggak pernah kita mendengar ada pentolan HTI, FPI yang ditangkap oleh Densus 88 oleh polisi karena kesalahan pembangkangannya terhadap NKRI ini. Sampai hari ini kita belum pernah, nggak tahu ada apa nih aparat kita ini. Sudah jelas-jelas mereka mau makar, mau mendirikan khilafah. Tapi dibiarkan. Ya yang terjadi sampai hari ini terus. Membuat bising dan meracuni publik masyarakat Indonesia dengan isu-isu yang sangat-sangat menyesatkan. Isu pemecah belah, isu memusuhi pemimpin kita. Tetek bengek isu-isu gaya khas Salafi Wahabi yang biasa digunakan di Timur Tengah sebelum kekacauan itu berlangsung. Itu yang akan terjadi terus sebelum mereka ditangkapin semua, sebelum dihanguskan. Itu akan terjadi. Ya, nggak tahu, kita sekarang ini memiliki pemimpin aparat-aparat negara yang nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Mereka membiarkan, tidak bersikap tegas sebagaimana negara-negara lain yang sudah berpengalaman. Di Turki ada lebih 50 ribuan orang, tokoh-tokoh mereka ditangkap oleh negara, jebloskan penjara. Dari segala lini aspek profesi, jaksa, hakim, TNI, Polri kalau di sini gitu ya, guru, sekolah ditutup. Pokoknya semua aspek. Media-media yang biasanya paling provokasi, pengurus-pengurus tanggapin semua. Turki. Di Malaysia, tokoh-tokoh HTI tanggapin semua. Begitu juga di negara lain. Tapi di Indonesia hari ini kita punya pejabat yang sangat tidak tegas terhadap kelompok ini. Tidak tahu nih. Sehingga kalau ada apa-apa ini ya, kalau ada apa-apa dengan bangsa Indonesia, kalau ada apa-apa dengan tanah air Indonesia di atas bumi Nusantara 270 juta jiwa, terkait dengan ulah kelompok-kelompok kebarat ini, khilafahisme, pentolan-pentolan HTI, FPI, misalkan melakukan makar pemberontakan kepada negara, maka yang bertanggung jawab pertama kali adalah Presiden, Menko Polhukam, Polri. Ya, harus saya sampaikan itu. Karena mereka adalah pejabat nomor 1 yang punya kewenangan, punya kuasa untuk menangani, yang punya kuasa untuk menghabisi, yang punya kuasa untuk menyelesaikan mereka. Tapi faktanya sampai hari ini, mereka semua dari Presiden, Kapolri, Menko Polhukam, ya kita sejarah akan mencatat nih. Sejarah akan menilai. Kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab itu mereka. Ya, faktanya bahwa mereka yang membiarkan itu kan negara. Dengan alasan belum ada undang-undang dan tetek bengek lah. Ibarat kita sudah tahu di depan rumah kita ada buaya macam-macam, mau nangkap kok masih berpikir macam-macam. Ya tinggal tembak dor sih ngapa. Nunggu anaknya mati dimakan buaya gitu. Parah.
Oke, itu saja saya kira. Sekali lagi, mudah-mudahan Densus 88 nggak usah nunggu lama. Tanggapi semua orang-orang yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.